aktivitas ya. Iya, betul Bu. Ya. Baik Bu Rosi, di sini saya akan melakukan pengamatan dan penilaian juga nanti terhadap proses coaching yang akan Bu Rosi lakukan bersama coach. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kriteria atau rubrik penilaiannya terlebih dahulu ya Bu ya. Bahwa dalam coaching ada beberapa kompetensi yang harus Ibu perhatikan nanti, yaitu present ya, kehadiran penuh Ibu, kemudian mendengarkan aktif, bahwa sebagai coach itu kita harus bisa fokus mendengarkan, bebas dari judgement, kemudian asumsi dan asosiasi, dan dapat menangkap emosi puji juga. Kemudian kompetensi berikutnya ada mengajukan pertanyaan berbobot itu. Dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini, coach itu diharapkan dapat mengajukan pertanyaan terbuka Bu, yang berasal dari mendengarkan kunci tadi. Jadi diusahakan atau diharapkan jangan mendorong kunci itu merasa bersalah Ibu, seperti pertanyaan kenapa ya, kenapa bisa begitu gitu. Itu bisa mendorong kunci merasa bersalah. Jadi kalau bisa itu dihindari. Seperti ada pertanyaan bagaimana, ceritakan. Nah, ini akan mendorong kunci merasa tidak bersalah dia itu. Kemudian ada kompetensi memberdayakan kunci. Dalam memberdayakan kunci, seorang coach harus dapat membantu membuat rencana aksi dari permasalahan kunci itu. Kemudian menggali ide-ide dari kunci itu sendiri Ibu. Ketika kunci itu dimintai saran berbagi pengalamannya. Ya, begitu Ibu dari beberapa kompetensi yang harus Ibu perhatikan nanti dalam proses coaching. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rosi ini Bu. Ya. Yang pertama ini Bu, tadi dari beberapa kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu Rosi kembangkan nih? Iya, jadi dari beberapa kompetensi itu saya merasa masih lemah dalam mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat memberdayakan coach. Saya pikir itu kompetensi yang perlu saya kembangkan dalam kegiatan coaching. Ya, baik Ibu ya. Jadi Ibu ini mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya. Baik Ibu, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini, kompetensi mana yang Ibu inginkan untuk saya amati kali ini? Iya, saya berharap nanti Bu Luna bersedia untuk mengamati saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Baik Bu, bagaimana sih penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang akan kita kembangkan ini? Iya, jadi begini Bu Luna, saya merasa sangat lemah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dalam artian ketika saya mengajukan pertanyaan, kadang pertanyaan ini tidak pada substansinya bisa jadi sehingga disalahartikan atau diterima dengan apa yang saya maksudkan itu kurang bisa diterima oleh coach, sehingga kadang dia tidak nyambung dengan apa yang saya bicarakan. Sehingga saya pikir saya perlu untuk mengembangkan kompetensi itu yang saya pikir masih lemah sekali dalam hal tersebut. Ya, baik Ibu. Sekarang apa nih harapan Ibu dari proses observasi yang kita lakukan ini? Iya, nantinya kedepannya saya semakin dapat mengasah saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena ketika saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih berkualitas dan itu bisa diterima dengan baik oleh coach saya, maka dalam kegiatan memberdayakan coach itu akan bisa lebih maksimal lagi. Iya. Bisa memberdayakan coach lagi ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Rosi sudah bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada tahapan pra-observasi ini. Selanjutnya silahkan Ibu melakukan proses coaching bersama coach Ibu. Terima kasih Bu Luna. Ya, sama-sama Bu. Apa kabar Pak Ahmadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu? Iya. Alhamdulillah. Sehat?
Alhamdulillah sehat Ibu, walaupun Iya. masih dalam kondisi lelah ya Bu ya, lelah karena banyak kegiatan, tapi alhamdulillah tetap Ya, sehat. semoga ya Pak Ahmad tetap sehat ya walaupun banyak kegiatan. Jadi untuk kegiatan coaching hari ini apa nih yang mau didiskusikan oleh Pak Ahmadi pada hari ini? Ya Bu, jadi pada kegiatan coaching ini memang saya ingin sharing dengan Ibu. Jadi saya itu punya permasalahan, anak-anak di kelas saya, terutama kelas 5 itu tidak ada keberanian untuk tampil ke depan kelas. Bahkan di kegiatan apapun seperti upacara dan lain sebagainya itu tidak ada keberanian yang mereka bisa tunjukkan untuk bertugas dan lain sebagainya. Itu Bu yang jadi beban pikiran saya. Iya, jadi apa namanya, Pak Ahmadi merasa bahwa anak-anak didik Pak Ahmadi belum memiliki keberanian untuk mau tampil di depan. Iya, Seperti itu ya. Iya, Ya, baik itu dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran. betul. Iya, nah yang ingin Pak Ahmadi dapatkan dari kegiatan diskusi kita kali ini. Yang ingin saya dapatkan dari kegiatan diskusi ini adalah bagaimana saya dapat membuat anak-anak yang tadinya tidak berani itu bisa berani tampil ke depan, berani melaksanakan tugas, timbul keberanian diri begitu Bu. Intinya mereka pede begitu untuk melaksanakan kegiatan ataupun unjuk karya begitu. Iya, jadi harapannya nanti anak-anak memiliki keberanian ya. Iya. Kemudian menurut Pak Ahmadi, dalam bayangan Pak Ahmadi, anak memiliki keberanian itu yang seperti apa sih Pak? Ya, menurut saya anak yang mempunyai keberanian itu pertama mereka selalu berani untuk mengemukakan pendapatnya, berani tampil di depan, berani menjalankan tugas dari bapak ibu, misalkan ditawarkan maju ke depan juga mereka berani maju ke depan. Itu idealnya seperti itu. Jadi dalam kelas itu tidak hanya saya yang mengajar secara satu arah, tetapi mereka pun akan melakukan imbal balik begitu Bu. Artinya mereka berani mengemukakan pendapat, berani bertanya, berani menyampaikan. Itu idealnya yang menurut saya. Saya inginnya anak-anak itu seperti itu. Iya, jadi menurut Pak Ahmadi bahwa anak yang berani itu anak yang memiliki inisiatif ya. Inisiatif. Jadi motivasi dalam diri anak tersebut untuk mau melakukan sesuatu ya. Iya. Jadi itu yang Pak Ahmadi gambarkan mengenai anak-anak yang berani. Kemudian saya jadi bertanya-tanya sebenarnya yang membuat anak tidak berani di kelas Pak Ahmadi maupun dalam kegiatan di luar itu apa sih menurut Pak Ahmadi sendiri? Menurut saya anak-anak itu kenapa kok tidak berani tampil ke depan, kemudian enggan untuk menampilkan kemampuan mereka cenderung pasif. Itu karena mungkin mereka kurang berlatih, kurang adanya kesempatan untuk mereka mengoptimalkan diri, kemudian kurangnya sarana untuk mereka mengembangkan potensinya. Saya kira di sini ada hal yang perlu diperbaiki untuk ke arah situ. Adapun selama ini yang sudah Pak Ahmadi lakukan untuk mendorong siswa Pak Ahmadi tampil dari apa? Yang sudah saya lakukan untuk mendorong anak-anak itu yang pertama dari memberikan motivasi, kemudian memberikan hadiah, bahkan sudah sampai saya lakukan yang berani tampil ini, melaksanakan ini, mendapatkan hadiah ini, tapi secara global atau keseluruhan itu belum mengangkat keberanian mereka secara menyeluruh begitu. Iya, jadi Pak Ahmadi sudah memberikan motivasi, Iya. kemudian memancing dengan hadiah seperti itu ya. Tapi ternyata ini belum terlalu efektif menurut Pak Ahmadi. Ya. Kalau menurut Pak Ahmadi, rencana apa yang kira-kira Pak Ahmadi bisa lakukan? Kan sementara ini Pak Ahmadi sudah memberikan motivasi, kemudian pemberian hadiah untuk memancing keberanian anak-anak. Nah, menurut Pak Ahmadi, ketika ini belum efektif, belum berhasil dalam memberikan motivasi anak untuk berani, maka kira-kira menurut Pak Ahmadi ada lagi nggak hal lain yang bisa dilakukan selain dua hal tersebut? Ada
sebenarnya dalam hal ini saya punya rencana itu. Yang pertama, saya akan menggunakan diskusi kelompok dengan pembagian peran, sehingga harapannya setiap anak itu memahami tanggung jawab masing-masing. Satu itu. Kemudian yang kedua, anak mulai merasakan bahwasannya mereka dapat melakukan sesuatu berdasarkan tanggung jawab masing-masing gitu. Itu rencana yang akan saya lakukan Ibu dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya. Iya, jadi melakukan diskusi kelompok, kemudian ada pembagian peran di sana sehingga muncul tanggung jawab ya. Betul. Iya, jadi ketika tanggung jawab itu ada, maka inisiatif itu juga akan muncul. Selain hal tersebut, ada lagi yang Pak Ahmadi rasa bisa dilakukan? Ada Ibu. Selain penerapan diskusi di kelas dengan pembagian peran dalam pembelajaran di kelas saya juga berpikiran untuk melaksanakan asesmen awal Bu. Dalam hal ini saya ingin mengetahui profil belajar mereka, kemudian kebiasaan mereka belajar itu di rumah seperti apa, kemudian sosial mereka bagaimana, sehingga nantinya saya akan secara lebih baik menerapkan strategi yang tepat dalam pembelajarannya. Harapan saya itu akan muncul keberanian dari siswa itu dalam pembelajaran sehingga nantinya akan lebih baik. Iya, jadi melakukan asesmen awal juga, Iya. Diskusi kelompok, kemudian melakukan asesmen awal. Selain itu masih ada lagi? Kolaborasi dengan kepala sekolah Bu, untuk menerapkan beberapa pembiasaan yang menjembatani anak-anak itu bisa melaksanakan tanggung jawab. Taruhlah semisal memimpin berdoa sebelum pembelajaran, itu mungkin akan saya koordinasikan dengan kepala sekolah untuk dilakukan oleh siswa. Kalau yang kemarin-kemarin masih guru yang mimpin dari kantor begitu dengan lantang, anak-anak masuk kelas kemudian kita diajak berdoa itu dari guru. Nah, mungkin ke depan akan kami kolaborasikan bagaimana anak bisa mengambil tugas tersebut dalam pembelajaran setiap harinya. Iya, jadi termasuk juga berkolaborasi dengan kepala sekolah ya. Iya. Ya, untuk supaya anak itu muncul rasa tanggung jawabnya, terutama misalnya dalam kegiatan memimpin doa di awal Iya. pembelajaran. Terkait dengan rencana yang Pak Ahmadi bayangkan ingin dilaksanakan tadi, kira-kira rencana mana yang dapat Pak Ahmadi lakukan dalam waktu dekat ini? Rencana yang dapat saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah pembentukan kelompok diskusi Bu. Itu besok bisa saya lakukan di kelas. Kemudian pembagian perannya juga. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah juga besok bisa kami komunikasikan untuk kami informasikan program yang mungkin menjadi usulan saya supaya nantinya bisa menjadi sebuah kebiasaan di sekolah. Iya, jadi yang bisa dilakukan adalah pembentukan diskusi, kemudian kolaborasi dengan kepala sekolah yang bisa dilakukan dengan cepat ini ya. Iya. Untuk menjaga komitmen tersebut Bapak, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Ya, untuk menjaga komitmen itu saya berencana besok pagi pada jam istirahat pertama akan menemui kepala sekolah. Kemudian nanti setelah acara coaching ini dengan Bu Rosi ini, saya akan coba menghubungi kepala sekolah untuk minta besok untuk bertemu. Sedangkan paginya saya sudah akan menerapkan pembelajaran diskusi. Jadi untuk komitmen ke situ besok insya Allah saya mulai laksanakan itu. Iya, luar biasa sekali ya yang sudah Pak Ahmadi rencanakan. Jadi Pak Ahmadi sudah langsung mau bergerak secara cepat Iya. ini ya. Iya, langsung bertemu dengan kepala sekolah, kemudian untuk mendiskusikan kegiatan ini supaya kegiatan ini bisa cepat jalan. Iya. Nah, kita sudah hampir sampai di penghujung kegiatan diskusi kita. Kira-kira berdasarkan diskusi kita hari ini, apa yang Pak Ahmadi dapatkan dan apa yang Pak Ahmadi rasakan? Yang saya dapatkan dari diskusi ini, saya mendapatkan yang pertama motivasi itu setelah curhat dengan panjenengan, terbuka juga beberapa pikiran dan apa yang harus saya lakukan itu saya temukan setelah berbincang-bincang ini. Kemudian yang saya rasakan yang pertama senang Bu, karena sekecil apapun beban itu kalau dibagi, kebetulan saya bagikan kepada Ibu ya dalam permasalahan ini menjadi memperingan beban Iya, saya. tepat sekali ya Iya. Pak. Iya. Memang luar biasa gitu.
hasil dari coaching ini. Iya. Jadi baik, terima kasih Bapak Ahmadi. Bapak sudah membuat rencana aksi yang bisa Bapak lakukan. Semoga sukses dengan rencananya. Amin. Kemudian nanti ke depannya kalau kita bisa atur jadwal kembali untuk kita diskusikan kembali yang Pak Ahmadi rencanakan tadi sudah berhasil dilakukan atau Iya. belum, kira-kira ada kendalanya atau tidak. Iya. Terima kasih Pak Ahmadi. Iya, Bu. Kita akan bisa lanjutkan di lain waktu. Ya, terima kasih Selamat Bu, atas siang. waktunya. Iya, sama-sama. Selamat siang, Bu. Bagaimana ini Bu Rosi ya, tadi sudah melakukan proses coaching bersama coach. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tadi? Iya, dengan kegiatan kucing tadi saya merasa tercerahkan sebenarnya Bu Rina, Iya, ya. alhamdulillah Iya. ya Bu. Iya, dalam dalam kegiatan present saya sudah merasa bahwa saya bisa hadir untuk membersamai coach saya secara penuh, memberikan fokus dan konsentrasi saya terhadap coach. Kemudian dalam mendengarkan dengan aktif, saya sudah merasa dapat mendengarkan dengan aktif, tidak memberikan judgement, kemudian tidak mengasosiasi atau memberikan memberikan penilaian-penilaian saya sendiri ya. Iya. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot, walaupun belum maksimal sebenarnya saya pikir ya masih banyak kekurangan di sana sini, tapi saya pikir sudah lebih ada peningkatan. Iya, alhamdulillah. Kemudian alur ceritanya juga saya pikir sudah mulai tertata untuk saat ini. Iya. Iya. Ini ya Bu ya, jadi Ibu udah merasa ada peningkatan peningkatan, ya pada ya. kompetensi tadi. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Karena sebelumnya ketika saya melakukan coaching, kemudian pertanyaan berbobot yang saya ajukan itu tidak dapat diterima atau dipahami oleh coach saya, kadang alur ceritanya menjadi tidak sesuai dengan harapan lagi. Jadi mana yang tujuan, mana yang identifikasi, kemudian rencana aksi itu kadang menjadi rencana aksinya kemudian di atas seperti itu. Jadi alurnya tidak sesuai dengan alur cerita yang diharapkan. Nah, pada hari ini saya merasa ketika saya bisa memberikan pertanyaan yang bisa dipahami oleh coach, maka alur ceritanya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, baik Bu. Apa proses coaching yang Ibu lakukan, kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya dapat memahami pertanyaan dari Ibu sudah sangat luar biasa Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Di sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, terima kasih Ibu, nanti bisa menjadi bahan masukan buat saya ya. Ya, terima kasih Ibu ya, akan saya sampaikan hasil observasi yang saya tulis dalam lembar observasi supervisi akademik ini. Secara keseluruhan itu Bu Rosi sudah melakukan proses coaching yang sangat luar biasa dan bagus sekali. Bu Rosi dapat memperhatikan dari setiap kompetensi proses coaching itu dengan baik-baik, seperti mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Bu Rosi sudah dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan coach tadi. Jadi Bu Rosi sudah memiliki kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Itu sudah sangat luar biasa sekali Bu Rosi. Iya, terima kasih. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini Bu? Iya, tentu saja sangat bahagia ya, karena berdasarkan hasil observasi dari Bu Luna, ternyata kemampuan coaching saya sudah mulai meningkat, walaupun memang saya merasa masih banyak yang harus diperbaiki ya. Iya Bu, Ibu secara keseluruhan itu sudah luar biasa dalam coachingnya. Namun demikian Ibu, saya masih melihat beberapa hal ini yang masih perlu Bu Rosi kembangkan lagi. Itu ketika tadi misalnya Ibu dalam mengajukan pertanyaan itu masih ada kata kira-kira, karena dengan kata kira-kira ini dapat menimbulkan ketidakpastian Ibu. Jadi sebisa mungkin nanti kata kira-kira ini Bu Rosi hindari dalam proses coaching agar coachingnya ini dapat memberikan jawaban pasti seperti itu ya Bu ya. Iya, terima kasih sekali ini Bu Luna ini. Iya Bu.
dari tadi hasil observasi ya Bu ya, bagaimana tindak lanjut Bu Rusi dengan kucingnya? Iya, tentunya tindak lanjut saya akan mengkomunikasikan dengan kucing saya ya, kemudian mengabarkan bagaimana hasil dari komitmen yang sudah dibuat. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan, saya akan mengagendakan kembali pertemuan selanjutnya dengan kucing saya. Ya, agenda lagi ya Bu Iya, ya, iya. untuk mengkucing. Iya. Baik Ibu, dari supervisi akademik kita ini, apa yang sudah terbayang untuk dilakukan Bu Rusi dalam meningkatkan kompetensi ini? Kemudian siapa, di mana, dan kapan yang dapat membantu Bu Rusi? Iya, tentu saja untuk meningkatkan kompetensi saya ini saya akan terus mengasah kemampuan coaching saya ya, karena kemampuan coaching ini dengan mengajukan pertanyaan berbobot terutama memang harus selalu diasah dengan melakukan banyak pengalaman seperti itu. Adapun yang ingin saya bayangkan untuk saya lakukan secepatnya, mungkin minggu depan saya sudah mulai melakukan kegiatan coaching ini bersama dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolahan. Luar biasa Bu Rusi, Iya. langsung minggu depan Iya. ini ya. Kemudian apa yang Bu Rusi sudah dapatkan dari proses ini Bu? Luar biasa sekali apa yang saya dapatkan pada supervisi kali ini. Saya mendapat banyak sekali pencerahan, kemudian saya juga merasa bahwa kemampuan saya dalam kegiatan coaching ini semakin terasah ya. Iya, saya berharapnya nanti ke depannya dengan semakin banyaknya pengalaman, maka pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan lebih tajam lagi ya. Iya baik Bu. Jadi semakin banyak kita melakukan coaching, pasti nanti keterampilan ini secara otomatis akan semakin terasah begitu ya Bu harapannya ya. seperti itu. Iya baik Bu Rosi. Saya rasa apa yang saya butuhkan dalam supervisi akademik kali ini sudah cukup dan sudah saya masukkan ke dalam form supervisi akademik Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rosi. Semoga tetap bersemangat ya Bu ya. Terus dalam meningkatkan kompetensinya dalam proses coaching. Ya. Sekian Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Luna, saya juga mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi, semoga dalam kondisi yang lebih baik lagi. Amin amin amin. Ya, selamat siang ya Bu. Ya, selamat siang Bu Luna.